Halo sepuh-sepuh, gimana kabar kalian? Pada sehat-sehat aja ya kan? Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat datang di channel Al Series, tempat bagi para pecinta donghua mendapatkan spoiler menarik seputar donghua favorit. Bagi kalian yang sudah nonton spoiler sebelumnya, Mimin ucapkan shie. Bagi yang belum nonton, Mimin sarankan agar kalian nonton terlebih dahulu supaya kalian gak bingung dengan alur pembahasan kali ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Saat Yu Hao memindai Kam Legiun Phoenix Jiwa, ia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun pangkalan militer ini menggunakan formasi yang sangat ketat, namun sangat aneh bahwa tidak ada formasi jiwa yang hadir di tempat ini. Yu Hao dengan hati-hati terus menggunakan deteksi spiritualnya ke setiap sudut dan menemukan ada sebuah tenda yang lebih besar dari tenda lainnya dengan pola phoenix emas di atas tenda tersebut. Ketika deteksi spiritual Yu Hao mendekati tenda tersebut, ada semacam penghalang spiritual yang mencegah deteksi spiritual Yu Hao mendekat. Yu Hao lantas berkata, tidak heran Legiun Insinyur Phoenix Jiwa menduduki peringkat teratas, pertahanan tenda komandannya saja sudah sangat ketat, bahkan ada penghalang spiritual di sekitarnya. Yu Hao diam-diam mendekat dan berhenti sekitar 30 meter dari tenda tersebut, mengingat kehadiran penghalang spiritual sebelumnya. Jika dia maju lebih jauh lagi, keberadaannya pastilah akan terekspos. Yu Hao mengerutkan alisnya dan mencoba menemukan kesempatan untuk mendekat. Aura takdir menyebar menyelimuti seluruh pangkalan Legiun Phoenix Jiwa. Terlepas dari tenda komandan, kekuatan spiritual Yu Hao diam-diam menyebar ke tenda lainnya. Namun ekspresi Yu Hao segera berubah aneh. Ini dikarenakan bahwa seluruh anggota Legiun Phoenix Jiwa semuanya adalah perempuan. Beberapa di antara mereka bahkan tidak menggunakan busana alias sedang telanjang. Ketika deteksi spiritual Yu Hao melihat tubuh telanjang mereka, bentuk tubuh seksi yang tak terhitung jumlahnya seketika memenuhi dunia spiritual Yu Hao. Setelah puas melihat tubuh telanjang mereka, Yu Hao dengan hati-hati menarik kembali deteksi spiritualnya. Yu Hao terus menunggu kesempatan. Meskipun ada penghalang spiritual yang menghalangi tenda komandan tersebut, dia tidak percaya bahwa dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk masuk. Setelah cukup lama menunggu, beberapa insinyur jiwa perempuan yang mengenakan baju besi merah berjalan menuju tenda komandan. Ketika mereka melewati penghalang spiritual, alat jiwa khusus di tubuh mereka bersinar membubarkan gelombang penghalang spiritual tersebut. Yu Hao mulai berpikir kalau saja dia bisa mendapatkan alat jiwa itu, dia pasti akan bisa memasuki tenda komandan Legiun Insinyur Phoenix Jiwa. Saat ia berpikir, Yu Hao mulai mengambil tindakan mengincar seorang insinyur jiwa kelas 4. Ketika Yu Hao memukul leher insinyur jiwa tersebut, hal yang tidak pernah Yu Hao duga tiba-tiba terjadi. Ia tidak menyangka insinyur jiwa ini memiliki semacam alat jiwa defensif otomatis serta alarm di tubuhnya. Insinyur jiwa itu jatuh pingsan dan alarm yang memekakkan telinga bergema di seluruh pangkalan. Lapisan cahaya merah bersinar melindungi tubuh insinyur jiwa wanita tersebut. Yu Hao tanpa sadar berkata, sungguh tidak terduga, alat jiwa pertahanan ini sebenarnya masih bisa bekerja setelah dia pingsan. Saya harus pergi secepat mungkin, jika tidak, saya pasti akan kesulitan melarikan diri begitu insinyur jiwa kuat itu tiba. Tepat ketika Yu Hao melarikan diri, lebih dari 10 insinyur jiwa terbang ke arahnya dengan kecepatan secepat mungkin. Dari aura mereka, terbukti bahwa mereka setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 7 dan salah satu dari mereka bahkan seorang insinyur jiwa kelas 9. Sejumlah besar cahaya merah ditembakkan ke arah Yu Hao. Yu Hao memperlihatkan 7 cincin jiwa kalajengking es giok berwarna 4 orange keemasan dan 3 cincin jiwa merah. Tarian salju dirilis menghancurkan sejumlah besar sinar cahaya merah menjadi ketiadaan tak tersisa sedikit pun. Sungguh keterampilan jiwa yang sangat menakutkan. Yu Hao terus terbang melarikan diri melepaskan kekuatan jiwanya. Kekuatan spiritual yang sangat besar membuat ledakan spiritual yang menelan seluruh area dengan diameter 500 meter pada detektor osilasi di udara. Di bawah pengaruh ledakan spiritualnya, semua undulasi udara di wilayah sekitar seketika hancur berantakan. Bahkan beberapa insinyur jiwa yang bersiap melepaskan serangan kehilangan kendali atas tubuh mereka. Setelah membuat kekacauan yang cukup besar, Yu Hao tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Salah satu dari 2 keterampilan jiwa pemberian tulang jiwa kaki kanan rumput bintang es misterius yang berumur 100.000 tahun akhirnya dirilis untuk pertama kalinya.
Lingkaran cahaya biru es menyebar membentuk serangan kristal es yang tak terhitung jumlahnya menghantam lebih dari 60% alat jiwa pengintai udara hingga hancur tak tersisa. Serangan tersebut merupakan serangan domain yang mencakup hingga 1000 meter jauhnya. Huo Yuhao berkata sungguh tidak terduga tulang jiwa kaki kanan rumput es sebenarnya sangat kuat. Serangan sebelumnya telah menghabiskan lebih dari 30% kekuatan jiwa Yuhao, namun berkat itu Yuhao berhasil melarikan diri dari kejaran Insinyur Phoenix Jiwa. Sementara itu di dalam tenda Komandan Legiun Insinyur Phoenix Jiwa, orang yang berada di dalamnya ternyata adalah permaisuri Kekaisaran Ryue Juzi. Dia juga merupakan masral pasukan Kekaisaran Ryue yang menjadi otak di balik strategi cerdik penyerangan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Sejak dia memimpin pasukannya menyerang Kekaisaran Jiwa Surgawi, dia belum pernah mengalami kerugian di hatinya. Ketika dia mendengar bahwa lebih dari 60% alat jiwa pengintai udara telah dihancurkan, dia berdiri dengan marah tanpa sadar memecahkan gelas kaca yang sangat ia sukai. Juzi mencoba menekan amarah di hatinya sebelum meminta seseorang memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Seorang wanita berumur 40 tahun melangkah maju dan berkata, "Komandan, tampaknya hanya ada satu musuh, namun ia sangat kuat. Dia seharusnya ada di sini untuk memata-matai kita. Dia dapat menyembunyikan keberadaannya serta memiliki keterampilan tipe S yang sangat dominan, bahkan mampu menghancurkan sejumlah besar alat jiwa pengintai udara kita dalam waktu singkat." Juzi mengerutkan alisnya sembari merenung mengatakan, "Menyembunyikan diri, bukankah kekalahan di pegunungan Ningdo juga dikarenakan ada seorang yang berhasil melakukan pengawasan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui? Jangan bilang padaku itu adalah orang yang sama." Saat Juzi berbicara sampai di sini, ia berhenti sejenak sebelum memerintahkan seluruh pasukan Insinyur Phoenix Jiwa menggunakan detektor osilasi untuk mencari dalam jarak 30 km dari kamp militer. Namun Juzi memperingatkan untuk tidak mendekati kota naga karena dikhawatirkan memengaruhi rencananya mengasimilasi kota melalui teknologi alat jiwa. Pada saat ini Huo Yuhao telah kembali ke kota naga dan melaporkan situasi di garis depan. Yuhao menyampaikan bahwa situasinya jauh lebih serius daripada yang kita bayangkan. Kekaisaran Ryue sebenarnya menyembunyikan Legiun Insinyur Phoenix Jiwa di tengah-tengah 20.000 pasukan mereka. Informasi ini jelas saja membuat Nan Qiuqiu sangat terkejut. Ia lantas bertanya apa yang mereka coba lakukan. Apakah mereka ingin menghancurkan kota naga? Huo Yuhao menggelengkan kelapanya tanpa daya mengatakan, "Saya tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka coba rencanakan." Nan Qiuqiu mengerutkan kening dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. "Kita harus terus menyelidiki dan mencari tahu apa yang mereka rencanakan. Pasti ada sesuatu yang mereka inginkan dengan pasukan insinyur jiwa yang kuat di sekitarnya." Huo Yuhao mengatakan melakukan penyelidikan memanglah tindakan yang paling tepat, namun hanya aku yang akan melakukannya. Dengan kemampuanku saat ini, kamu tidak bisa ikut bersamaku. Jika tidak, kita berdua tidak akan bisa melarikan diri. Nan Qiuqiu berkata, "Baiklah, aku tidak akan ikut bersamamu. Namun karena sebelumnya mereka telah mengetahui keberadaanmu, mereka pasti akan memperketat pertahanannya." Huo Yuhao berkata, "Jika saya tidak bisa mendekati mereka, maka satu-satunya cara ialah mengawasi mereka dari jauh. Selama kita terus mengawasinya, saya pasti akan mengetahui apa yang mereka rencanakan. Jangan khawatir, saya akan lebih berhati-hati lagi." Tepat di keesokan harinya Yuhao kembali mengamati kamp militer Kekaisaran Ryue. Namun kali ini Yuhao tidak berani mendekat. Huo Yuhao hanya mengamati pergerakan Kekaisaran Ryue dari balik hutan di kejauhan menggunakan deteksi spiritualnya. Yuhao menyempatkan waktunya beberapa saat sambil berkultivasi menyerap esensi es di dalam tubuhnya. 3 hari berlalu, Kekaisaran Ryue akhirnya melakukan pergerakannya. Dengan barisan yang sangat rapi, mereka bergerak ke arah utara. Huo Yuhao mengikuti mereka dari kejauhan begitu mereka bergerak. Dalam 1 hari, mereka telah menempuh jarak 100 km ke utara sebelum kembali mendirikan tenda untuk beristirahat. Huo Yuhao mengeluarkan peta rincin dari wilayah utara benua Douluo. Dari pengamatan Yuhao, pasukan Kekaisaran Ryue sedang menuju ke arah ekstrem Nor. Setelah mengamati peta di tangannya, Huo Yuhao merenung sesaat sebelum lanjut menggunakan deteksi spiritualnya mengamati kamp militer Kekaisaran Ryue. Terlihat mereka sedang menggunakan pakaian berlapis kapas serta 2 alat jiwa kecil yang tidak diketahui namanya. Ensmun dipastikan 2 alat jiwa tersebut berfungsi untuk menahan suhu dingin. Pasukan Kekaisaran Ryue melanjutkan perjalanan mereka. Setelah menghabiskan 2 hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di perbatasan wilayah ekstrim North. Suhu di tempat ini sangat dingin yang setidaknya 30 derajat di bawah nol membuat orang normal akan merasa sangat sulit untuk bertahan hidup.
Huo Yuhao merasa ada sesuatu yang tidak beres, jelas Kekaisaran Ryue Extreme North bukan untuk bertempur melainkan memiliki niat lain. Huo Yuhao terus mengamati mereka dari kejauhan, terlihat Kekaisaran Ryue sedang membangun pilar-pilar logam yang beratnya sekitar 5.000 kilo. Ini pertama kalinya Yuhao melihat mesin seperti itu, strukturnya tampak sangat rumit, ada gelombang kekuatan jiwa yang berdesir dari mereka. Kekaisaran Ryue pastilah tidak akan melakukan ini tanpa alasan tertentu. Mereka harus memiliki alasan di balik membangun formasi di Extreme North yang tandus ini. Huo Yuhao yang sangat penasaran dengan tindakan Kekaisaran Ryue lantas mencoba mendekat. Ia menggunakan tiruannya menyembunyikan keberadaan perlahan-lahan mendekati pangkalan militer Kekaisaran Ryue. Tepat ketika Yuhao semakin dekat, sebuah suara tiba-tiba terdengar mengatakan, "Karena kamu sudah ada di sini, kamu tidak perlu buru-buru pergi." Pada saat ini pilar logam perlahan terbuka mengekspos posisi keberadaan Yuhao. Meskipun Huo Yuhao dilindungi oleh tiruannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa keberadaan telah diketahui musuh. Huo Yuhao dilanda keterkejutan serta ketidakpercayaan mengatakan, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin saya ditemukan?" Suara wanita itu terdengar sekali lagi mengatakan, "Kamu tidak perlu terkejut. Tepian Extreme North terkenal karena suhunya yang sangat rendah. Di bawah suhu rendah, detektor termal sangat sensitif meskipun kamu sudah mencoba yang terbaik untuk mengasimilasi suhu tubuhmu. Kami telah melakukan banyak upaya untuk mengatur perangkap ini khusus untuk menangkapmu. Saya khawatir, hari ini kamu tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri."